Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021, hari Minggu biasa yang ke-27. Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Dikisahkan dalam kutipan sabda yang kita bisa baca dan dengar pada kesempatan minggu ini, kisah di mana Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap, dan percakapannya sungguh-sungguh mendalam, percakapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang kesetiaan dalam hidup perkawinan. Nah, pada hari ini kita mendengarkan sabda itu, sabda di mana Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang sudah hidup dalam hidup perkawinan suci untuk setia, tetap setia dengan pasangannya. Dan percakapan itu disampaikan oleh Tuhan dalam Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12, di mana melalui percakapan ini Tuhan Yesus hendak kembali mengingatkan dan mengembalikan martabat luhur perkawinan itu sendiri, di mana hendaknya masing-masing pasangan yang sudah mengikat diri dalam perkawinan kudus tetap setia dengan pasangannya dan bertumbuh dalam cinta kasih. Yang perlu mendapatkan perhatian di sini adalah pada masa perjanjian lama, Musa pada akhirnya memberikan izin bagi orang Israel untuk boleh menceraikan istri karena mereka mendesak, mereka keras kepala, dan oleh karena mereka mendesak Musa, lalu Musa akhirnya tidak berdaya selain mengizinkan mereka dan memberikan surat cerai dan memperbolehkan mereka untuk menceraikan istrinya. Dan tentang itu, tentang kebenaran bahwa mereka itu keras kepala dan bebal dan keras hati, disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat yang kelima, dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, justru dikatakan di situ, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali setelah mengutip kekerasan hati mereka, lalu mengingatkan kembali mereka akan martabat luhur perkawinan kepada orang-orang Farisi yang datang untuk mencobai dia. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-6 sampai 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudariku yang terberkati, perkawinan ini adalah peristiwa ilahi di mana Allah memberkati cinta sepasang manusia, laki-laki dan perempuan yang mempunyai niat luhur untuk hidup dalam satu keluarga. Oleh karena ikatan cinta kasih, oleh karena dasar cinta kasih dan kebebasan, mereka mengikatkan diri dalam perkawinan yang suci. Dan ketika Allah memberkati perkawinan, berarti juga Allah merestui dan menyetujui perkawinan, dan oleh karena berkat Allah, maka setiap suami istri diminta untuk bisa saling setia sebagai wujud janji yang sudah mereka ucapkan. Ketika janji sudah diucapkan, maka di situ hendaknya ada ketekunan untuk setia, saling mengungkapkan kesetiaan satu sama lain sebagai suami istri. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus sendiri menghendaki agar tiap pribadi yang mengikatkan diri dalam perkawinan kudus di dalam gereja Katolik yang kudus, di mana kita sebut sebagai mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan, diharapkan masing-masing pasangan bisa saling menjadi tanda hadirnya Allah di tengah keluarga baru yang sedang dibangun. Suami hendaknya bisa menjadi tanda di mana hadirnya Tuhan di tengah keluarga, dan istri juga sama, menghadirkan tanda hadirnya Allah di tengah keluarga. Suami menjadi tanda kesetiaan, tanda pengampunan, pengudusan, pengertian dan cinta kasih Allah bagi istri. Demikian juga sebaliknya, istri juga menandakan hadirnya Allah
lewat mengasihi, lewat mengampuni, saling menguduskan dan pengertian, serta mengungkapkan ragam macam cinta kasih dan pengorbanan. Masing-masing pasangan akan bisa menjadi tanda hadirnya Allah bila dikatakan dalam Injil hari ini, bila mau bertobat menjadi seperti anak kecil, seperti dikatakan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, Anda semua, keluarga-keluarga Kristiani, semakin dipenuhi oleh sukacita karena masing-masing pribadi bertekun dalam kesetiaan dan setia dalam mengungkapkan tanda cinta kasih Tuhan, mengungkapkan cinta kasih di antara masing-masing pribadi. Dan tentunya mengungkapkan cinta kasih dalam masing-masing pribadi, dalam ungkapan cinta kasih yang tulus dan saling memaafkan. Sama seperti seorang anak kecil, di mana mereka ketika mereka menjalin pertemanan dengan sesama anak kecil, mereka ini bersikap tulus dan mudah memaafkan. Ketika mereka misalnya berebut boneka atau berebut mainan, pada waktu itu mereka bisa bertengkar, tapi tidak lama sesudah itu mereka bisa saling memaafkan dan bisa duduk bareng dan bermain bersama. Semoga sifat anak kecil ini juga dimiliki masing-masing pribadi di tengah keluarga, untuk bisa juga dengan saling sikap cinta yang tulus mengungkapkan cinta dan pengorbanan dalam masing-masing pasangan, dan juga adakah kemauan juga untuk bisa saling memaafkan ketika salah satu dan juga dalam masing-masing pasangan mengalami kejatuhan, mengalami juga keterpurukan. Semoga hadirnya keluarga-keluarga Kristiani bisa juga menjadi garam dan terang di tengah masyarakat lewat kesetiaan mereka dalam mengungkapkan cinta kasih dan pengampunan dalam kehidupan setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, marilah kita berdoa agar kita semua dimampukan untuk bisa menjadi tanda, saling menjadi tanda cinta kasihnya lewat kesetiaan dan cinta kasih yang tulus kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang setia, Engkau selalu setia pada janjimu bila kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Bantulah kami hari ini untuk menekuni pekerjaan kami. Semoga berkat-Mu hari ini menjadikan kami mampu menghayati iman dan cinta kasih sejati dalam perkataan dan perbuatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.